sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program ini sebagai media sarana bagi kita mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mau mengulik Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dan diberi judul Ketegangan dalam sebuah ketaatan. Ketegangan dalam sebuah ketaatan. Untuk mengulik bacaan dan tema kita pada episode kali ini telah hadir di studio Pendeta Yohanes ABS. Salam jumpa Pak Pendeta. Halo, salam jumpa Pendeta Santi. Untuk para sahabat yang mungkin penasaran, ABS itu panjangannya apa? Kita lihat panjang apa pendek. ABS itu apa ya Pak? ABS itu Agusta Bambang Setiawan. Agusta Bambang Setiawan. Iya. Dan biasanya nama kerennya memang dipanggilnya Pak ABS. Pak ABS, betul. Iya. Bukan alam bawah sadar ya. Bukan. Oke, baik. Pak Pendeta Yohanes ABS ini melayani di GKI Bintaro Utama sebagai basis pelayanan, sebagai basis jemaat ya. Betul. GKI Bintaro Utama. Dan sebelum kita memulai acara Ngulik Alkitab kita pada episode kali ini, kita mau berdoa. Mari silakan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan. Untuk itu biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan, melihat, dan juga mendalaminya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi hikmat, dan Tuhan yang menguatkan kami untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Sobat Ngulik yang dikasih Tuhan, saya mau membaca Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, dan silakan sahabat juga boleh membacanya dari Alkitab yang sudah para sahabat pegang di tangan masing-masing. Kita masih memakai terjemahan baru edisi 1. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian, kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersyeba, dan Abraham tinggal di Bersyeba. Ya, sahabat ngulik Alkitab dimanapun berada, dengan judul ketegangan dalam sebuah ketaatan nih, kita sudah bisa melihat ketegangan yang memang tampak begitu ya dari Betul. narasi ini. Betul. Dan kita akan lihat ini satu persatu begitu. Di ayat 1 ada pengantar ya. Dari plot kisah Abraham ya, mempersembahkan anaknya. Dan memang di ayat 1 sudah ditulis di sana, Allah mencoba Abraham. Ya. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sautnya, "Ya Tuhan." Begitu ya. Jadi merespon panggilan Tuhan. Dikatakan di sana Tuhan berfirman, "Ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ini rasanya dari sini saja kita sudah bisa melihat adegan ketegangan begitu ya. Betul. Ini kira-kira apa makna Tuhan menyampaikan ini? Kayaknya memang apa ya, semacam perintah begitukah ya, agar Abraham bisa segera untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oke, baik. Kalau kita memposisikan diri sebagai pembaca ya terhadap kisah ini, rasanya kita tahu bahwa memang ini ujian, memang ini sesuatu yang Tuhan dengan sengaja mencoba Abraham. Tapi bayangkan posisinya ketika kita menjadi Abraham, mendapatkan perintah yang sifatnya imperatif, yaitu kata kerja yang sifatnya perintah, tidak bisa tidak, dan itu harus dilakukan. Ya kan katanya tadi gitu ya, ambil, pergi, persembahkan. Nah itu udah satu paket tuh, perintah dari Tuhan. Rasanya ketika kita mendapatkan perintah itu sebagai Abraham, ini menjadi sebuah ketegangan dalam batinnya. Kita tahu bahwa proses kehadiran Ishak dalam keluarga Abraham dan Sarah itu bukanlah proses kehadiran yang gampang. Betul. Gitu ya. Abraham udah dipanggil keluar dari kampung halamannya di Ur Kasdim, lalu kemudian di tengah usianya yang sudah menua baru hadirlah Ishak. Ya. Gitu ya. Dan kalau kita baca perikopnya, dia baru saja mengusir Ismail dan juga Hagar. Sehingga ya memang harta dalam hidupnya satu-satunya adalah Ishak ini. Menariknya adalah ada janji yang Tuhan sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa akan ada keturunan bagimu yang besar dan segala macamnya. Ternyata dalam perikop ini Allah meminta ambil, pergi, persembahkan. Artinya ini ada sebuah ketegangan antara janji dengan penggenapannya. Gimana mau ada keturunan yang besar kalau satu-satunya itu kemudian harus dipersembahkan. Nah, tetapi menariknya adalah si narator dalam perikop kita ini sudah memberikan gambaran bahwa ini adalah ujian, cobaan dalam artian ingin melihat kesetiaan dan ketaatan Abraham. Ya, tapi ya itu kita sebagai pembaca, tapi sebagai pelakunya saya yakin Abraham ini ada dalam ketegangan atau konflik batin yang sungguh luar biasa. Karena harus mempersembahkan putra sematawayangnya yang melalui Ishak perjanjian Allah itu diikat. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi penekanan penting. Ada covenant di situ. Perjanjian Allah terhadap Abraham yang akan menjadikannya bangsa besar melalui keturunannya. Gitu ya. Jadi covenant itu rasanya kok ini seperti dibatalkan, dipatahkan, diingkari sendiri oleh Allah begitu ya, dengan peristiwa Ishak yang dipersembahkan itu. Jadi bisa melihat ketegangannya karena kita mengingat juga ya pada apa yang pernah Tuhan sampaikan di awal.
gitu ya, bahwa akan ada bangsa besar ya, keturunan Abraham akan besar, banyak, berlimpah-limpah gitu ya. Seperti bintang di langit, Betul. seperti pasir di laut. Betul. Dan sempat juga istrinya meragukan begitu ya, bagaimana Betul. mungkin di usia yang sudah tua, lalu kemudian dikaruniai anak begitu ya. Lompatan besar dari Abraham adalah ketika dia dari pertama begitu ya, dengan kakeknya begitu, pergi meninggalkan tanah yang sudah mereka hidupi selama bertahun-tahun, lalu kemudian menuju tanah yang katakanlah antah berantah. Betul. Kan ya, di unknown gitu, tidak Iya, tahu di betul. mana begitu. Itu kan sudah menunjukkan semacam apa ya, semacam ketetapan Tuhan kasih perintah, lalu intinya mereka semua berangkat begitu ya. Iya. Pasti juga dengan pergulatan. Betul. Nah, ini ada perintah lagi. Perintah yang ya kalau kita sebagai pembaca bisa dalam tanda petik, ini kayak Allah sedang berkomedi gitu ya. Tapi perintah ini menjadi sesuatu yang penting sebagai batu ujinya Abraham gitu ya. Sebagai batu ujinya. Ini penting, berarti semacam apa? Testing. Semacam testing ya. Jadi Abraham diberikan tes. Ya. Diberikan testing. Sejauh mana Abraham bisa melewati testing demi testing. Betul. Begitu. Testingnya makin berat. Makin berat. Ya. Apakah testing makin berat ini mengandaikan sudah ada relasi yang demikian sudah karib sepertinya ya antara Abraham dengan Tuhan, sehingga testingnya ini makin hari makin berat begitu ya. Makin berat. Waktu. Begitu. Dan Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan dikatakan. Pertanyaan selanjutnya, Pak, perintah ini apakah dan Abraham sepertinya kita akan lihat begitu selanjutnya mengiyai, apakah memang sudah ada semacam tradisi begitu ya, atau kebiasaan apa ya, semacam mempersembahkan korban itu? Ya, sebenarnya korban bakaran itu adalah ritual atau ritus untuk berkomunikasi dan juga berelasi dengan Tuhan, begitu ya. Dan itu menjadi salah satu ritus nanti dalam kedepannya sebagai salah satu ritus bangsa Israel, persembahan korban bakaran. Nah, tetapi menariknya adalah ketika korban bakaran itu yang biasanya adalah hewan-hewan, ini menjadi anaknya sendiri, begitu. Ini seperti kalau saya perhatikan, waktu itu Abraham diminta keluar dari zona nyamannya di kampungnya, pergi ke negeri antah berantah, hanya berbekalkan firman dari Tuhan, gitu ya. Oke, kenyamanan yang pertama sudah dilewati. Nah, sekarang masuk ke zona nyaman yang kedua, yaitu dia dengan anaknya. Nah, ditambah lagi, ini menjadi sebuah korban bakaran. Artinya benar-benar Allah mau mengatakan ini bukan milikmu, tapi milikku. Ya, jadi korban bakaran itu selain sebuah ritus untuk berelasi dengan Tuhan ataupun juga mengungkapkan syukur, termasuk juga tidak sedikit yang memakai itu untuk pengampunan dosa dan segala macamnya. Tapi yang kalau mau kita lihat dalam konteksnya Abraham ini, di sini seolah-olah Allah sedang berkata bahwa Ishak ini bukan milikmu ya, tapi ini milikku. So coba persembahkan itu untukku. Begitu. Ini menjadi ketegangan berikutnya yang mau dikatakan kepada Abraham. Aku yang memberikan, berarti aku yang berhak meminta. Itu ya. Iya. Lalu kemudian keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Betul. Sepertinya walaupun memang Alkitab tidak memberikan detail begitu ya, sepertinya Abraham itu dengan nampak tenang begitu mempersiapkan segala sesuatunya, dan sepertinya Abraham juga sudah tahu semacam kebiasaan begitu ya, korban bakaran yang akan disiapkan itu seperti apa, dan tampaknya ia begitu tenang. Walaupun sebenarnya tenangnya itu dalam ketegangan ya, sekali lagi. Coba kita bayangkan mempersiapkan alat persembahan tapi subjek persembahannya adalah anaknya sendiri. Tapi ini menariknya justru ketika Abraham tahu yang memerintah siapa, yang memberikan
instruksi siapa, dan dia tahu ritus itu adalah hal yang biasa dilakukan, begitu ya, sehingga dia mempersiapkan itu sebagai sebuah bentuk, ya sudah, ini memang yang Tuhan kehendaki. Abraham kan nggak tahu sebelumnya, ini Tuhan coba-coba. Iya, itu kan kita aja itu sekarang kita, yang mencoba, tetapi pada saat itu kan sebagai pelaku tidak tahu bahwa apakah benar Allah mencoba, menguji, atau bahkan ini semacam prank kalau zaman sekarang begitu ya, atau seperti apa. Abraham tidak tahu. Dia hanya mengikuti apa yang Allah perintahkan dengan ritus yang pada umumnya kala itu dia lakukan dan juga bangsa itu lakukan. Dan ini menjadi sebuah tanda tanya sebenarnya dalam diri Abraham. Ya, kita bisa lihat ketenangannya itu adalah ketenangan dalam ketegangan yang, aduh Tuhan, kok makin berat, perintahmu tuh makin berat gitu ya. Di tengah satu sisi dia anaknya, darah dagingnya sendiri harus dipersembahkan begitu. Dan sudah dinanti sedemikian lama. Betul. Dan sudah ada janji yang sempat. Betul. Jadi sebetulnya perjanjian itu sudah mengikat. Sudah mengikat. Gitu ya. Sudah mengikat berdua. Lalu kemudian ini sebentar lagi mau dicabut ini. Iya, betul. Dan ini kan berarti boleh katakan tuh Abraham itu pada saat itu berada di antara apa? Antara mau tetap percaya pada si pembuat janji, betul, ya, atau enggak begitu. Atau mendingan ya sudahlah, ini kayaknya cuma main-main aja, saya balik aja. Bisa aja kan Abraham seperti itu. Oke, kita akan lihat di segmen kedua, namun sebelumnya kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dengan judul Ketegangan dalam Sebuah Ketaatan. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Sahabat boleh menyampaikan tanggapan maupun juga pertanyaan kepada narasumber episode kali ini, Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Baik Pak Pendeta, kita lanjut ya di segmen yang kedua ini. Di segmen yang pertama Pak Pendeta sudah menjelaskan begitu ya, bahwa sekalipun memang di ayat pertama narator sudah memberitahu bahwa Allah sedang mencoba. Namun kalau kita masuk dalam cerita itu di mana Abraham tidak tahu tentang testing yang makin hari makin berat ini, dan testing terberat yang harus ia hadapi. Karena sebelumnya kan sudah ada perjanjian begitu. Betul. Ya, bahwa Allah sudah menjanjikan begitu, ia akan menerima karunia anak dan justru melaluinya akan ada bangsa yang besar dan melaluinya ia juga akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Nah, pertanyaannya kan gimana mau menjadi bangsa yang besar kalau ternyata yang satu-satunya itu pun begitu ya, mau diambil. Nah, kita lanjutkan di ayat yang keempat ya. Baik. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham
kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Di ayat 3 itu kan disebut, ayat 2 ya disebut tempatnya kan ya, pergilah ke tanah Moria. Lalu kemudian ayat 4 itu Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah ke tempat, kepadanya tempat itu dari jauh. Samar-samar apa bagaimana? Apakah cukup jauh atau dekat? Atau memang itu pertama, lalu kemudian kedua, apakah tempat itu sudah semacam menjadi tempat yang biasa begitu ya? Tempat yang biasa dilakukan ritus persembahan, sehingga Abraham sudah tahu persis begitu meeting pointnya akan ke sana. Sebelumnya dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Saya bayangkan nih perjalanan yang berat ya. Lalu kemudian dia sudah memberikan pesan begitu kepada bujangnya, karena bujangnya mungkin bujangnya biasanya dibawa kan, betul. Tapi kali itu tidak, hanya ayah dan anak ini. Dia katakan dia mau sembahyang ke sana. Seperti apa itu Pak Pendeta? Jadi baik, sebenarnya tanah Moria ini atau wilayah Moria ini memang ada perbukitan dan pergunungan. Jaraknya itu sekitar 77 km dari kota Yerusalem, ke bagian selatan, begitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan pada hari yang ketiga memang ditempuh dengan jalan kaki naik keledai itu nggak kayak sekarang 77 kilo naik tol gitu ya. Jadi memang kita bisa tahu bahwa narator ini memperlihatkan durasi dan jarak yang memang benar-benar jauh, sehingga 3 hari lamanya perjalanan itu. Oke ya. Lalu yang kedua adalah di tanah Moria ada pegunungan, ada perbukitan yang memang umumnya dipakai untuk mempersembahkan korban. Sehingga dari jauh Abraham tahu letaknya di mana. Memang tidak spesifik nama gunungnya apa, begitu ya. Tapi di dalam ayat-ayat berikutnya, dalam bacaan-bacaan yang lain, tanah Moria atau Gunung Moria itu dipakai sebagai bukit pemberian persembahan, gitu ya. Nah, dari situ jelas bahwa Abraham berjalan ke sana dalam waktu yang memang ya boleh dikatakan panjang, 3 hari itu. Mungkin itu adalah waktu juga untuk mempersiapkan diri ya, di tengah perjalanan mempersembahkan sang darah dagingnya gitu. Tapi yang menariknya adalah ketika sudah sampai ya di Beersheba. Beersheba itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita nanti baca sampai akhir, Abraham naik lalu turun lagi di tempat yang sama. Dan tinggallah dia di Beersheba. Jadi salah satu wilayah di tanah Moria itu. Dia meninggalkan para bujangnya. Padahal kalau ritus persembahan itu tidak cukup seorang diri. Karena pasti harus mempersiapkan segala macamnya. Begitu ya. Nah, ini Abraham dengan sengaja menyuruh para hambanya ini untuk tinggal. Nah, menariknya sebenarnya kalau sobat ngulik semua perhatikan, ini agak sedikit menariknya begini. Narator mengatakan bahwa Abraham dicobai Allah, atau dalam artian Allah mencoba Abraham. Abraham mengikuti semuanya dalam ketaatan, dalam kediamannya dia seolah-olah tidak bisa dan tidak mampu untuk melawan perintah itu. Tapi ada sebuah keyakinan yang Abraham katakan, coba kita baca di ayat yang kelima, ya di bagian yang kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham tahu bahwa dia harus mempersembahkan siapa? Ishak. Tapi dia mengatakan kepada bujangnya, kami akan kembali kepadamu. Ini kan ada sesuatu yang aneh. Ketika mempersembahkan anak, apakah dia akan kembali bersama dengan anaknya? Tidak. Tapi dia mengatakan kami akan kembali. Disinilah mungkin kita bisa menduga ada sebuah, saya ya mulai berpasrah. Tapi saya yakin kayaknya Tuhan tidak akan sedemikian jahatnya begitu ya. Meminta anak yang dari sisi lain ini adalah perjanjian akan bangsa yang besar. Ini ada sebuah ketaatan tapi sekaligus keyakinan dari Abraham, kami akan kembali. Ya. Jadi kita bisa bayangkan keberserahan diri, tapi sebuah keyakinan yang kuat bahwa Abraham tidak akan balik dalam keadaan sendiri. Jadi ibaratnya Abraham yakin betul bahwa keputusan untuk mengikuti perintah Tuhan, dia percaya betul bahwa Tuhan tidak akan memberikan yang buruk. Yes, betul. Tapi ya ini masih dugaan kita. Tapi kita bisa lihat ini apakah bentuk. Tapi kan tetap gambling juga gambling, kan. Betul.
Tapi apakah ini bentuk, ya bisa dikatakan penyangkalan? Ya sudahlah, ya paling juga akan balik sendiri. Balik lagi gitu ya. Sebuah sikap kan gitu ya, ketika manusia menerima sesuatu yang tidak mungkin dia tolak, dia bisa mendenial itu dengan mengatakan, saya yakin. Jadi keyakinannya itu keyakinan karena mendapati sesuatu yang udah gak bisa dia ubah. Ya sudahlah, dia pasrah berserah. Begitu ya, bisa jadi ungkapannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat, ini adalah sebuah ungkapan keyakinan di tengah ketidakpastian apa yang terjadi nantinya ya. Jadi memang benar-benar ungkapan ketegangan. Jadi iman ketaatan Abraham memang bukan dalam kondisi pasti sebetulnya. Betul. Bukan dalam kondisi pasti. Jadi antara yakin tapi yakin dalam ketidakpastian, udah pasti harus mempersembahkan tapi belum tentu balik. Nah, tapi dia bisa mengungkapkan seperti ini. Ya, ini patut kita duga sebagai sebuah ketegangan dalam diri Abraham. Ya, menegaskan hal itu. Ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nampaknya ada peran hambanya ya, mestinya turut membawa perlengkapan. Harusnya. Iya, namun yang terjadi dalam perjalanan itu Abraham memikulkan ya ke atas bahu anaknya, tidak tahu umur berapa pada saat itu. Iya, betul. Tapi apakah semacam ini kan jadi agak memperlambat sepertinya ya, begitu ya. Jadi agak ketegangannya makin nambah. Jadi ayahnya itu semacam menyiapkan perpisahan kah begitu ya, sekaligus. Ini kayak simbolisasi inilah yang terakhir. Gitu ya. Lalu kemudian dalam perjalanan kan pasti ada percakapan. Itu bagaimana Pak Pendeta? Oke, meresponnya? Baik. Nah, justru disinilah kalau kita mau lihat narator ini seolah-olah sedang memperlambat. Ya. Memperlambat peristiwa persembahan itu. Diberikan waktu untuk Abraham dan Ishak berjalan bersamaan. Nah, ini menjadi sebuah momen bagi mereka untuk, khususnya bagi Abraham ya, karena Ishak nggak tahu sama sekali apa maksud dan tujuannya. Tapi bagi Abraham ini menjadi sebuah momen baginya untuk mempersiapkan diri dan juga sekaligus melepaskan perjalanan dalam ketegangan itu ya. Nah, apalagi kalau di ayat 7, silakan boleh dibaca. Ini menjadi percakapan yang menurut saya, wah, ini berat banget. Silakan dibaca dulu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Dan di ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Rasa apa yang muncul di situ? Bingung ya. Sebagai seorang Abraham yang menerima, saya tuh harus mempersembahkan kamu loh. Rasanya pengen ngomong begitu kan ya. Papa itu harus merelakan kamu untuk Tuhan begitu. Dan kemudian anak itu hanya bisa berkata, dia tahu ini akan ada ritus korban bakaran. Tapi dia tidak melihat, Ishak ya maksudnya, apa yang akan dikorbankan. Kok cuma kita berdua sama perangkat ini, betul. Tapi yang mau dikorbankan kok nggak ada. Begitu ya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang bagi Abraham, ini pertanyaan pamungkas begitu ya, bahwa saya tahu ada perintah yang harus saya lakukan, dan ini sepertinya Ishak sudah menangkap sinyal-sinyal itu bahwa dirinya yang akan dikorbankan. Sehingga yang bisa disampaikan oleh Abraham adalah Allah akan menyediakannya. Ini menjadi sebuah keyakinan juga, tapi sekaligus pertanyaan ini menjadi jawaban Abraham ini menjadi jawaban yang ironis. Ya, karena apa? Dia menjawab pertanyaan Ishak dengan jawaban yang ia sendiri tidak mampu temukan kepastiannya. Nah, ini lagi. Nah, itu tegang banget kan? Jadi perjalanan menuju tempat pengorbanannya itu menjadi sebuah perjalanan yang menegangkan. Karena sekarang posisinya adalah Abraham harus berhadapan dengan Ishaknya langsung, dengan pertanyaan Ishaknya, anaknya, dan dengan si Ishak ini sudah mulai tahu ini ada sesuatu yang aneh, sehingga perjalanan itu menjadi, makanya dikatakan berjalan bersama, habis itu menjadi perjalanan yang silent,
Sepertinya begitu ya. Jadi yang krik dingin, dingin dan mencekam gitu, karena ya mengantarkan anaknya sendiri kepada tempat terakhirnya. Maka dari itu ketika dia melihat gunung-gunung berjalan dan segala macam, seolah-olah Abraham itu sedang berada dalam, ya boleh dikatakan bahasa Yesus, yaitu via dolorosanya, jalan menuju kematiannya. Penderitaan sedang dimulai begitu. Jadi penderitaan gak melulu dalam hal yang menyakitkan secara fisik, tapi perjalanan ini menjadi perjalanan yang menyakitkan bagi Abraham. Jadi Abraham sedang menjalani via dolorosanya dalam kondisi tidak berdaya, betul ya? Betul. Pasrah, betul. Tapi ini yang menarik ya. Abraham semacam taat dalam tanda petik ya. Taat buta begitu. Tidak tahu pasti, tapi di sisi lain rasanya dia mampu merasa hati Tuhan memberikan yang terbaik, tapi juga nggak tahu persis seperti apa. Sedangkan Ishak juga begitu sikapnya pada bapaknya. Betul. Pokoknya aku pasal sama kamu lah Pak, begitu ya. Begitu juga sih ya. Jadi seperti kita mau kemana? Betul. Pokoknya percayalah nanti akan disediakan gitu. Terus anaknya hanya ngangguk-ngangguk. Dan percaya betul pada apa yang dikatakan oleh ayahnya. Ya. Jadi artinya sebenarnya di sini Abraham taat pada Allah sang pemberi perintah, Ishak pun juga taat pada Abraham. Begitu ya. Pada ayahnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang ada teladan di situ, tetapi juga ya kita tahu bahwa menghadapi realitas ataupun juga perintah itu menjadi sebuah ketegangan yang berat bagi Abraham. Ya. Dan demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, kita lanjutkan ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ketegangannya makin klimaksnya memuncak di sini ya. Sepertinya. Makin memuncak. Ishak bertanya kan, di mana itu yang mau dikorbankan? Betul. Sampai di situ pun mereka belum menemukan betulnya ya. Tapi Abraham menata semuanya. Satu persatu begitu. Sampai detik-detik belum ada perubahan apa-apa. Boleh dikatakan seperti itu. Aduh cepet dong Tuhan gitu. Percepat scene-nya gitu. Ini bagaimana ya kira-kira kita bisa merasa Abraham dalam kondisi yang tidak berdaya itu sampai pada katakanlah ini semacam menyambut begitu kan kematiannya juga begitu ketika dia sendiri yang akan mengorbankan anaknya. Betul, baik. Jadi memang kalau kita lihat apa yang dilakukan Abraham itu seolah-olah dalam rasa yang tenang sekali. Membangun altar, menyusun, mengikat Ishak, membaringkannya, mengulurkan tangannya dan siap mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini kan sebuah sikap yang memang biasa dilakukan untuk persembahan seperti itu. Ya. Nah, tetapi juga menariknya adalah sikap Ishak yang kemudian tidak melawan. Pasrah sempurna, nikmat penuh kali ya. Tapi yang mau saya tunjukkan adalah sebenarnya artinya Ishak benar-benar sudah tahu bahwa dia akan dikorbankan ketika dia tidak melawan. Membuktikan bahwa pertanyaan waktu perjalanan itu terjawab dan dia bisa menerima itu. Tapi ini kan semakin justru membuat Abraham makin patah arah, sakit hati dan pahit sekali dengan realitas itu. Ya, dan dia dengan penuh keyakinan dan tekadnya melakukan semuanya itu secara berurutan. Nah, kalau kita lihat kediaman dan keheningan dua-duanya ini, baik Abraham yang tidak bersuara ketika melakukan ritus itu dan Ishak yang juga tidak melawan, itu menjadi sebuah tanda betapa getirnya ketaatan yang pahit itu dalam sisi manusia. Artinya ketegangan itu sampai-sampai sudah tidak lagi memberikan pilihan apapun bagi si Abraham. Tidak mampu lagi menjerit, jadi jeritanya dalam diam. Dalam diam dan ya sudah saya mengikuti ini ya terserahlah. Begitu ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang diam dan hening yang sungguh menegangkan. Begitu ya. Dan ini mau menggambarkan bahwa dia tidak ragu juga ya. Kediamannya Abraham ya. Tidak ragu juga untuk
pada akhirnya udah mengeluarkan pisau. Ini berarti sudah sebuah tanda dia melakukan sampai akhir seperti yang Tuhan sampai minta. selesai seperti yang Tuhan minta. Ya. Baik, kita akan lanjutkan ketegangan berikutnya Ya. di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Saudara-saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel referensi Bedah Lagu sebuah YKB hymn GKI berjudul TV. Tenanglah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dengan judul Ketegangan dalam sebuah ketaatan. Ketegangan dalam sebuah ketaatan. Dan untuk mengulik bacaan dan tema ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Yohanes ABS melayani di GKI Bintaro Utama. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita lanjutkan ya Pak Pendeta di segmen ketiga, segmen penutup ini. Ketika Abraham sudah siap begitu ya, dalam segala kegetiran terakhir begitu, dan Abraham sudah siap nih mengulurkan tangannya. Kita bisa membayangkan begitu, itu pisau itu sudah siap begitu. Sudah siap. Dan Ishak sudah juga pasrah pada apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Jadi baik Abraham taat pada Allah dan Ishak juga percaya penuh begitu ya. Betul. Bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah bukan tindakan yang salah begitu. Dan ternyata pada saat adegan yang sangat menegangkan itu udah siap begitu kan ya. Iya. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan, ini seperti apa? Ketegangan ini udah klimaks, lalu kemudian ini kok gini amat begitu loh. Betul. Tarik ulur apa, kita kan merasa kayak kok perjalanannya kok jadi kayak tarik ulur begitu ya. Hati Abraham kok kayak dibikin kayak melebihi itu loh, naik apa namanya? Tornado apa naik melebihi halilintar begitu ya, apa menegangkannya perjalanan Abraham pasrah dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, betul. Baik. Nah justru inilah yang kemudian kita kan sebagai pembaca tahu bahwa pada akhirnya Allah menyediakan. Ya. Tapi dalam sisi Abraham sebagai yang melakukan itu, ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan ketegangan pada puncaknya kemudian oleh Allah sendiri diintervensi. Dan Allah sendiri mengintervensi dengan sikap yang benar-benar segera. Kalau di ayat pertama, cuman menggunakan satu kali panggilan Abraham. Waktu dia berfirman, Abraham, gitu ya. Sekarang di yang kedua, 2 kali. Abraham. Jadi memang ada sebuah kesegaraan dari Allah dalam mengintervensi tindakan itu, yang mana tindakan Abraham ini adalah perintahnya sendiri, gitu ya. Jadi Allah sendiri di sini tahu bahwa inilah menjadi dalam tanda petik batu lolos ujinya Abraham.
Bahwa ketika Abraham menerima perintah yang sangat menegangkan itu dan melakukannya sampai pada tiba titik krusialnya, ya ternyata dia lolos dari sisi Allah. Dan makanya Allah langsung mengintervensi, Abraham, segera. Ini menunjukkan kesegeraan Allah mengintervensi tindakan Abraham yang sebenarnya kita tahu di awal sudah dikatakan Allah memang mencoba atau mentesting dari Abraham itu sendiri. Oke. Lanjutkan ayat selanjutnya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini semacam apa ya? Pengakuan begitukah bahwa Abraham sungguh-sungguh ketaatannya total pada Tuhan. Ini pengakuan dari Allah sendiri terhadap apa yang Abraham lakukan, dan itu menjadi pengakuan yang luhur bagi Abraham. Karena sebagai orang yang tidak tahu dia sedang diuji, begitu ya. Sebagai orang yang tidak tahu sedang diuji, tiba-tiba Allah mengatakan seperti itu. Satu sisi kalau misalnya kita nggak tahu dan akhirnya tahu, kita bisa memberontak. Aneh-aneh aja nih, begitu ya, betul nggak? Ini nggak benar. Walaupun kita saat menerimanya sendiri pun akan bisa berkata seperti itu. Tapi pada akhirnya kemudian Allah mengakui segala keluhuran dari Abraham. Dia setia, dia taat, bahkan dia bertanggung jawab atas apa perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga disinilah pengakuan dari Allah kepada diri Abraham bahwa benarlah dia yang dipersiapkan, yang ditunjuk, dan akan menjadi bapa dari seluruh bangsa yang besar itu. Jadi semacam janji yang sudah Tuhan nyatakan itu makin diteguhkan. Makin diteguhkan. Lewat ketaatan, begitu ya. Lewat ketaatan Abraham. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan inilah rasanya yang ditanya oleh anaknya. Ya, betul. Di manakah domba yang hendak akan dipersembahkan itu? Dan jawabannya Abraham. Abraham kan menjawab Allah yang akan menyediakan. Gitu ya. Jadi apa yang Allah sediakan di sini adalah sesuai dengan percakapan antara Ishak dan Abraham. Berarti Allah melihat keyakinan Abraham ketika dia sendiri berjalan dalam ketidakpastian. Allah mengetahui betapa getirnya seorang Abraham yang harus mempersembahkan anaknya, sehingga Allah memberikan korban bakaran yang memang seharusnya itu dipakai dalam ritus korban bakaran, kambing domba dan segala macamnya. Ya, atau mungkin di sisi lain ada juga penafsir yang mengatakan ya mungkin karena Abraham saking getirnya dia tidak melihat ada hewan-hewan lain saat berjalan menuju bukit pengorbanan itu, padahal sebenarnya ada. Gitu ya. Ya, tapi itu kan bisa jadi spekulasi juga. Tapi kalau kita lihat dari penghayatan iman kita bahwa disinilah memang Allah yang berkarya kemudian mengintervensi ketegangan dari sebuah ketaatan yang Abraham lakukan dan juga Abraham persembahkan kepada Tuhan. Dan Allah tidak menghendaki begitu ya. Yes. Dan janji yang sudah Tuhan nyatakan di awal itu makin diteguhkan begitu, makin diikut dan makin kuat ikatan perjanjian. Betul. Dan itu semakin ditegaskan Ishak inilah yang kuperkenankan. Karena jangan kau apa-apakan dia. Artinya bukan jangan sekedar dibunuh, tapi ya dia yang akan dipersiapkan sebagai keturunanmu yang akan mewariskan janji itu sendiri. Gitu ya. Jadi memang Ishaklah yang kemudian Tuhan pilih secara tidak langsung di dalam perikop kita. Ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini semacam pengakuan iman keseluruhan, bepengakuan Abraham bahwa Tuhan akan menyediakannya, akan mencukupkan begitu. Jadi ungkapan Abraham itu, pengakuan itu tidak hanya disematkan pada keyakinannya pribadi, tetapi Abraham juga meyakini tempat di mana seharusnya itu menjadi kematian Ishak, menjadi sesuatu yang diubah oleh Allah. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Nah, jadi disitulah Abraham menamai tempat itu sebagai sesuatu yang hanya bersama Allah dan di dalam Allah. Allah menyediakan semuanya. Sekalipun itu ketegangan buat saya, kata Abraham begitu. Sehingga dia menyematkan tempat ini menjadi simbolisasi akan Allah yang berkarya, Allah yang menyediakan, dan Allah yang akan menempatkan tepat pada waktunya. Allah yang menempatkan tepat pada waktunya. Betul. Ya. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ini nampaknya penting, sangat penting ya, karena seruan itu datang lagi begitu. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena kau telah berbuat demikian dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini semacam janji apa lagi begitu? Apakah ditambahkan lagi kah janji itu? Ini semacam apa lagi ya yang di gift yang diberikan lagi gitu oleh Tuhan kepada Abraham. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ini adalah sebuah berkat, penegasan dari berkat yang akan Tuhan persiapkan kepada Abraham. Tapi berkat ini bukan karena sesuatu oleh karena Abraham melakukan ini dia berhak mendapatkan sesuatu. Ya boleh dikatakan ya ini pembayaran atas pekerjaannya, bukan. Tapi berkat dari Allah adalah sebuah peneguhan bahwa melalui dirinya, di dalam dirinya, dan bersama dengan para keturunannya itu, ya dari Ishak dan kemudian nanti Yakub, itu Allah akan melipat gandakan seluruhnya, akan memberkati seluruhnya, dan benarlah dari Abraham terciptalah sebuah bangsa yang besar. Jadi Allah benar-benar mau menegaskan janjiku yang dulu memanggil kamu keluar dari Ur Kasdim, ini benar-benar legalitasnya terhadap. Ya setelah kamu yang diuji keluar dari zona nyaman pertama, dari kampung halaman yang sudah settle dan segala macam, lalu kemudian sekarang Allah sudah mengingat bahkan harta terbesar dari dirimu sendiri tidak engkau sia-siakan untuk Allah, sehingga Allah mengatakan, oke, memang inilah yang teruji dan juga lolos dari segalanya. Dan berkat itu yang memang adalah janji Allah semakin ditegaskan di sini. Jadi boleh dikatakan Abraham akan diberkati dan anak-anaknya, keturunannya yang adalah berkat Allah itu akan memberkati seluruh yang berjumpa dengan mereka. Gitu ya. Jadi ini Allah mau mengatakan, inilah otoritasku sebagai Allah yang memilikimu Abraham, sehingga dari kesetiaanmu, dari ketaatanmu, aku rela mempercayakan nanti semuanya kepadamu. Oh, jadi kepercayaan, kekuatan yang sedemikian besar itu tidak boleh semacam apa ya, sembarangan diterima begitu. Betul. Jadi sudah cukup siapkah dengan gift, dengan kepercayaan yang demikian besar begitu? Melalui Abraham, melalui Ishak tepatnya ya. Betul. Pak Pendeta, inisiatif yang membuat janji ini kan adalah si yang berinisiatif itu kan adalah Allah ya. Iya, betul. Artinya ketika Allah mengatakan bahwa aku bersumpah demi diriku sendiri dan seterusnya begitu, berarti Allah itu melihat respon Abraham begitu ya. Respon Abraham pada janji yang ingin Tuhan nyatakan. Apakah begitu? Jadi kan bisa saja respon Abraham free will-nya kan ada begitu ya. Kehendak bebasnya kan ada. Betul. Kan tidak ada yang memaksa. Kan boleh dikatakan begitu kan? Tidak ada yang memaksa. Abraham bisa menolak dari awal pun dia kalau tidak mau keluar dari Ur Kasdim tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi memang sekalipun Allah mengucapkan janjinya dan Allah mengetahui janjinya, tetapi respon dari orang tersebut juga mesti dilihat. Atau bagaimana Pak Pendeta? Jadi inilah yang disebut sebagai relasi antara Allah dan manusia, yang bukan cuma saja Allah yang bekerja dan berkarya, tetapi manusia turut serta di dalamnya. Nah, apa yang Abraham lakukan itu justru mau mengajarkan banyak hal buat kita, bahwa segala sesuatu dimulai dari Allah, oleh Allah, dan pada akhirnya adalah untuk Allah sendiri. Nah, dalam rangka itu Abraham ikut terlibat di dalam karya Allah dan janji Allah itu sendiri. Nah, kalau saya lihat apa yang kemudian Abraham bisa sampaikan kepada kita dari sikapnya,
memang betul Allah itu menginginkan adanya sebuah kesetiaan dan komitmen yang kuat kepadanya. Dan disinilah Abraham dalam segala testingnya tadi, dia berhasil melewati itu semua, sekalipun dalam yang namanya testing ada tempting. Ada cobaan dan godaan-godaan. Ya, betul. Betul nggak? Betul. Iya kan? Betul. Ya, perintahnya juga cuman begini, saya bolehlah ngulur-ngulur waktu. Itu satu. Tapi apa yang Abraham lakukan? Enggak. Segera, keesokan harinya, dia berangkat dan seterusnya dan sebagainya. Ini sebuah bentuk sikap komitmen kesetiaan yang sungguh luar biasa dari seorang Abraham ketika menerima perintah dari Allah. Lalu yang kedua, Abraham mengikuti betul apa yang Allah inginkan dan ritus yang memang dipakai umumnya kala itu. Ya, tidak ada sesuatu yang diplesetkan, tidak ada sesuatu yang dilewati. Abraham melakukan itu semua, yaitu karena memang dia tahu bahwa si pemberi mandat, pemberi perintah dan janji ini itu bukan sosok yang tidak bisa dipercaya sama sekali. Dia sendiri sudah mengalami waktu Ishak. Ya, dia sendiri juga mengalami waktu perdebatan antara Lot dan segala macamnya. Bahwa memang benar-benar Allah menyertai, dan ketika Allah sudah memanggil, Allah sudah mempersiapkan dan mempercayakan, maka soal kehendak bebasnya itu menjadi sebuah ketegangan tersendiri. Makanya saya mengatakan kenapa ini menjadi sebuah ketegangan. Karena antara kehendak sendiri dengan kehendak Allah itu selalu pasti ada ketegangannya. Pertanyaannya adalah dalam sebuah ketaatan mana yang mau lebih kita ikuti, begitu ya. Jadi memang ini apa yang dilakukan Abraham ini sungguh luar biasa. Tapi juga yang sungguh luar biasa adalah bagaimana Allah bisa menelisik sedalam itu terhadap diri Abraham. Dan antara testingnya tadi Abraham berhasil lolos, tapi juga dia berhasil untuk meredam godaan-godaan untuk lari dari perintah itu. Dan lari dari ketegangan itu kan. Yes. Daripada saya harus berkonflik batin, lebih baik saya kan kabur. Itu kan pilihan yang logis sebenarnya. Betul. Tapi tidak masuk dalam logika panggilan Allah. Gitu. Logis menurut manusia, tapi bukan jadi logikanya Allah. Ketika Allah mempercayakan, memanggil, bahkan memerintah, pada saat yang bersamaan disitulah Allah memperlengkapi dan mempersiapkan yang menerima perintah itu. Apa yang bisa kita para sahabat bisa maknai ini lewat ketegangan yang dialami oleh Abraham, dan dalam ketegangan itu ia memasrahkan semuanya, ikut dalam kehendak Tuhan. Kita juga tidak tahu, Alkitab tidak memberi catatan, bisa saja dia bertengkar dengan istrinya kan. Betul. Bisa saja. Betul. Mungkin istrinya mengatakan kamu tidak mengandung, saya mengandungnya. Ya, betul. Itu juga catatan kritis saya. Coba Allah ngomongnya ke Sarah, wah beda cerita. Saya mengandungnya seperti itu, begitu ya. Betul. Apa yang bisa kita maknai begitu ya? Mungkin kita juga pasti juga berjalan juga dalam jalan yang demikian sulit begitu ya, dan dalam kesulitan itu kita bisa saja sudah tidak mampu lagi menjerit karena saking getirnya begitu yang kita hadapi, dan dalam perjalanan kegetiran itu kita mau tetap terus mengimani bahwa Tuhan ada dan tidak meninggalkan kita. Oke, dari kisah Abraham ini sebenarnya ada beberapa hal reflektif yang mungkin juga bisa kita hayati. Yang pertama, kisah Abraham ini mau menunjukkan bahwa Allah itu punya otoritas dan kehendaknya. Yang dalam kacamata dia, sebagai sang pencipta dan pemelihara itu, dia benar-benar melihat dan menelisik setiap pergumulan. Bahkan ketika dia memberikan perintah. Gitu ya. Jadi memang ini menjadi sebuah penegasan bagi kita. Kita sendiri pun kan ketika mengikuti Tuhan, ada banyak hal-hal yang tadi kehendak kita pun juga harus dikesampingkan karena ada kehendak Allah yang lebih luhur. Nah, di situ aja sudah menciptakan ketegangan. Tapi kemudian oleh kisah Abraham ini kita ditegaskan, tenang, Allah itu punya otoritas dan kehendaknya. Toh pada akhirnya dari kisah ini juga diperlihatkan Allah tidak akan membiarkan sesuatu yang justru akan menimbulkan sakit hati, kepahitan yang begitu dalam menjebak seseorang akan ada terus dalam dirinya, tapi Allah akan mengintervensi. Nah, yang kedua adalah Allah akan mengintervensi setiap ketegangan hidup kita. Nah, tapi kan yang menjadi pertanyaannya adalah kapan? Kok intervensinya begini? Iya.
Terus kemudian kenapa nggak dari dulu Tuhan? Iya, Gitu ya. Kalau Tuhan mengintervensi, kenapa saya masih begini? Itu pertanyaan-pertanyaan kita sebagai manusia yang ketika berhadapan dengan kegetiran hidup dan harus taat, itu menjadi sebuah pertanyaan yang dalam tanda petik wajar. Ada ketegangan di situ. Tetapi justru Abraham mau memperlihatkan adanya sebuah intervensi ilahi yang kadangkala di luar logika kita sebagai manusia. Nah, disitulah ketegangan kita beriman. Taat, tapi sekaligus juga berharap. Nah, antara taat dan berharap di sini mungkin ada pergumulan yang terus kita hadapi. Sehingga ini menjadi sebuah siklus hidup manusia. Ketika hidup dalam ketaatan, selalu akan ada ketegangan yang muncul. Gitu ya, antara aku pengen tapi Allah tidak berkehendak. Allah berkehendak tapi bukan seperti keinginan. Sampai pada akhirnya kita sadar bahwa segala siklus itu, ketegangan itu akan mempersiapkan diri kita pada satu berkat yang Tuhan percayakan. Jadi memang saya sendiri merefleksikan ini sedalam itu ya Tuhan memperlihatkan kisahnya, dan mungkin kadangkala sobat-sobat ngulik Alkitab juga menghadapi hal yang sama. Contoh yang paling sederhana, ketegangan terhadap kita melaksanakan sebuah peraturan. Paling sederhana, di lampu merah, lampunya masih merah, sementara yang lain udah pada klakson. Itu kan memberikan ketegangan tuh. Mau maju tapi salah, mundur berisik atau diam berisik dan segala macam. Itu ada ketegangan. Tapi sebenarnya kan melalui ketaatan itu ada sebuah hal yang ingin dikatakan, kalau kamu tetap taat, mungkin kamu akan terselamatkan dari mara bahaya. Gitu ya. Jadi apa yang dikisahkan dari Abraham ini sebenarnya mau mengatakan, pertama, Allah itu punya otoritas dan kehendaknya. Tugas kita adalah mentaatinya, dan kalaupun ada ketegangan-ketegangan yang terjadi, ingat, Allah pasti akan intervensi dengan cara dan waktunya. Begitu ya. Nah, disinilah kemudian ujian sesungguhnya, apakah kita tetap setia, tetap taat, atau tadi karena ada tempting yang atau godaan-godaan yang menurut kita lebih oke, lebih menarik, kita menjauh dari apa yang Tuhan kehendaki itu. Kira-kira seperti itu sih. Baik Pak Pendeta, kita udah tiba makin di hujung ini ya. Episode 3 dan segmen 3 dan juga di episode kali ini. Sahabat, ketika sahabat merasakan ada ketegangan antara mengikuti kehendak Tuhan dan juga kita merasa kita paling tahu atas diri kita boleh bercermin dari pergulatan Abraham juga, begitu ya. Ketika Abraham merenungkan semua apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah terbaik, biarlah kita juga boleh mengambil waktu untuk hening, begitu. Ketika kehendak kita tuh sudah mulai bergolak, begitu ya, heninglah sejenak, berdiamlah sejenak, ambillah waktu untuk sungguh-sungguh berdoa dan merenungkan semua perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik, maka keputusan-keputusan yang kita ambil pun adalah keputusan-keputusan yang kiranya berkenan kepada Tuhan, dan dalam putusan itu pun kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika tayangan ini memberkati para sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan boleh menekan tombol subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV terkini. Dan sebelum kita menutup episode kali ini, kita mau menutupnya dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kisah ketegangan dalam hidup Abraham yang justru mengajarkan kami harga sebuah ketaatan dan juga berkat dalam ketaatan itu sendiri. Dan kami juga mensyukuri ketika dalam hidup kami ada beragam ketegangan yang tengah kami rasakan, di mana kami juga mengalami tarik-menarik antara kehendak kami dan kehendak-Mu. Tapi kami justru di sini diingatkan dengan betul-betul bahwa setiap kami berjalan seharusnya di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Ketikapun ada hal-hal yang menggoda, kami tetap setia dan taat. Dan ketikapun ada hal-hal yang mungkin saja menarik diri kami menjauh dari Engkau, kami terus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dalami, yang kami renungkan dan kami refleksikan, boleh senantiasa mengubah kami, menggugah kami, untuk melihat setiap ketegangan dalam hidup dan intervensi Allah di dalamnya, sehingga menjadikan kenangan dan kemenangan hidup kami yang baik. Terima kasih ya Allah, inilah permohonan seru dan syukur kami. Kami naikkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.